Kami mengakui secara jujur bahwa autograf tidak ada dan manuskrip semua mengandung kesalahan, dan terus terang saja tidak ada dua manuskrip yang identik persis sama. Baik, saya tadi juga sangat tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa apapun yang masuk ke dalam Bible itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Ya. Tetapi Bapak di lain sisi juga sudah mengakui dan saya menghargai bahwa memang ada kitab-kitab yang satu tidak diketahui siapa yang menulis, juga ada ayat-ayat yang tidak asli atau tidak otentik, ya Pak ya. Sekarang saya pengen nanya nih Pak, Lukas 4 ayat 44. Yesus itu sebenarnya Tolong dibacakan, Pak. ya, Lukas 4, 44 saya bacakan Pak ya. Dan ia, maksudnya Yesus nih, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sedangkan KJV, and he preached in the synagogues of Galilee. Galilee dan Yudea jaraknya 70 mil Pak. Atau kira-kira 113 km. Kira-kira yang bukan firman Allah nih yang mana Pak? Yang KJV atau yang TB? Silakan Pak. Saya menganggap, saya sudah katakan saya kira, yang benar sempurna itu hanya yang disebut autograf. Dan autograf itu yang langsung ditulis oleh para penulis Alkitabnya. Hanya itu yang betul-betul tidak ada salahnya sama sekali. Tapi manuskrip-manuskrip itu, semua manuskrip sudah mengandung kesalahan. Makanya itu disebut dengan problem teks kalau ada manuskrip yang satu berbeda dengan manuskrip yang lain. Gitu ya. Kami mengakui secara jujur bahwa autograf tidak ada dan manuskrip semua mengandung kesalahan, dan terus terang saja tidak ada dua manuskrip yang identik persis sama. Betul. Saya mengakui, tidak ada masalah. Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak akan mengubah doktrin. Kesalahan bilangan misalnya, itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Tapi tidak akan mengubah doktrin, misalnya bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu Allah menjadi manusia, mati secara penebus dosa, dia satu-satunya jalan ke surga, dan sebagainya. Itu tidak akan berubah apapun. Demikian juga dengan doktrin Tritunggal, tidak akan berubah. Jadi tidak masalah dengan kesalahan-kesalahan itu, karena itu hanya kesalahan yang remeh yang tidak akan mengubah doktrin kita. Kita percaya tahu-tahu masuk neraka, tidak mungkin. Silakan. Nah, berarti kalau begitu doktrin yang Bapak anut ini adalah kan doktrin yang belum kelar Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Belum kelarnya dari mana? Bapak percaya 100% dengan doktrin Tritunggal atau Trinitas. Tadi sore kita melihat ada orang yang percaya Al-Aqsa katanya. Ya. Nanti ada lagi kita melihat ada yang Unitarian gitu kan. Berarti sampai sekarang dari satu kitab yang sama itu menimbulkan doktrin yang sampai sekarang belum kelar Pak. Ya, saya tunjukkan. Kalau Bapak sebut Katolik ini ada 73 kitab. Kalau kita sebut yang Protestan ini ada 66 kitab. Kalau mau sebut yang Ortodoks ini ada 78 kitab. Kalau mau yang Ethiopia, ini ada 81 kitab. Nah, selisihnya ini firman Allah tuh bukan nih Pak? Silakan Pak. Yang selebihnya dari 66 kitab, bukan. Silakan. Jadi, yang sisanya dari 66 kitab itu bukan firman Allah? Bukan. Jadi ini bukan kitab suci ya Pak ya? Silakan Pak. Bukan. Yang Bapak pegang yang memang bukan. Ini Alkitab Katolik. Ini tidak ada yang silakan. Jadi yang Bapak pegang sekarang itu juga bukan kitab suci Pak. Silakan Pak. Kalau mau dikatakan karena ini mengandung deuterokanonika dan itu bukan firman, ya bisa dikatakan demikian. Oke. Silakan. Bapak sudah mengetahui yang dipegang bukan kitab suci ya. Bahwa keselamatan kita ya di dalam dunia ini kita hidup hanya sekali, Pak. Saya ingin mengajak Pak Budi Asali dan juga teman-teman semua di sini, mari kita mencari kitab yang benar-benar memang lepas dari kesalahan. Pak Budi sendiri sudah mengakui bahwa kitab yang di ada meja Bapak itu bukan kitab suci, gitu kan.
Jadi saya hanya mengajak para pemirsa di sini supaya kita mencari kebenaran dari kitab yang benar-benar suci dan otentik dan juga bisa dipelajari dengan baik dan bisa dibuktikan dengan sains, yaitu Al-Quran. Itu poin saya, Pak. Silakan. Terus terang saya tidak percaya Al-Quran dan saya hanya percaya Alkitab. Saya mengakui bahwa antara autograf dan salinan-salinan apalagi terjemahan itu pasti sudah ada kesalahan ya. Saya tahu klaimnya orang Muslim itu tidak mengakui hal seperti itu ya. Jadi dianggap persis sama yang Al-Quran sekarang maupun Al-Quran yang dulu atau apapun. Tapi dalam sejarahnya Al-Quran kan pernah terjadi suatu pemusnahan Al-Quran ya. Jadi diambil zamannya Utsman atau siapa namanya itu, diambil satu yang dianggap paling bagus lalu yang lain dimusnahkan. Itu pun masih ada variasi-variasi dalam Al-Quran, bukan hanya terjemahannya, tetapi juga di dalam bahasa aslinya. Dan saya sebetulnya punya link-link tentang hal itu, membuktikan hal itu ada. Jadi dalam hal itu tidak ada terlalu perbedaan yang terlalu menyolok antara Alkitab dan Al-Quran. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah, yang di atas ini yang betul-betul firman Tuhan itu yang mana? Apakah ini 100%, ini 95%? Nggak, itu enggak ada urusannya. Tapi kalau ini firman Tuhan, saya punya 95% firman Tuhan. Kalau ini bukan firman Tuhan, saya punya 100%, enggak ada gunanya. Silakan. Ya, buat kami sih, kami juga tidak memaksa siapapun untuk percaya kepada Quran, Pak. Tapi kalau kita mau membicarakan sejarah kodifikasi Quran, yang pertama pada zaman masa Abu Bakar, sahabat, kedua pada zaman Utsman, mungkin ada pembakaran. Di gereja apalagi, Pak? Gereja. Loh, Bapak belum pernah ada Bible yang dibakar. Di dalam tradisi gereja, juga ada Bible yang dibakar. Bapak pernah dengar? Dibakar secara massal. Karena tidak diakui oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Belum pernah dengar, Pak? Tolong ceritakan sejarahnya, silakan. Saya nggak perlu ceritakan detail, Pak. Tapi Bapak belum pernah dengar ada kejadian seperti itu. Silakan, Pak. Ya mungkin gereja Katolik membakar Alkitabnya gereja Protestan itu memungkinkan saja kalau seperti itu. Dia Alkitabnya sudah beda. Ya. Silakan. Nah, jadi Bapak tahu nggak ada Bible yang disusun belum selesai terus dibakar semuanya, gitu Pak. Versi Iya. itu gitu. Silakan, Pak. Tapi di dalam Kristen tidak pernah ada penghancuran manuskrip. Manuskrip yang terburuk pun, dianggap buruk pun tetap dipertahankan. Silakan. Saya tidak mengatakan pembakaran manuskrip, Pak. Nah iya, Saya tidak mengatakan pembakaran manuskrip. yang tadi saya bicarakan kan Utsman itu kan sebetulnya manuskrip kan? Bukan. Apa? Bukan manuskrip yang otentik menjadi master, bukan. Yang dibakar adalah Quran-Quran salinan-salinan yang tidak menggunakan dialek Quraisy. Nah, itu bedanya. Karena pada satu daerah terjadi peperangan dan banyak orang di sana yang melafazkan Quran dengan cara yang berbeda-beda. Itu adalah standarisasi pelafasan yang dibakar. Tahu dari mana yang ini yang lebih benar daripada yang itu? Silakan. Karena diturunkan dalam dialek Quraisy, Pak. Silakan. Diturunkan apa? Dalam dialek Quraisy, silakan. Terus kenapa kalau dialek itu kok mesti salah? Silakan. Karena diturunkan dalam dialek Quraisy, makanya kalau orang yang mengucapkan selain dialek Quraisy, mereka jadi bisa ribut, bisa saling bunuh-bunuhan gitu loh, Pak. Karena artinya bisa berbeda. Tulisannya sama kan? Tulisan hijaiyahnya mungkin sama, tetapi tanda bacanya mungkin berbeda. Tapi itu pun juga kan karena memang belum ada tanda baca pada saat itu. Jadi, kalau tulisannya ngomongnya berbeda, berarti kan artinya bisa berbeda, Pak. Gitu. Silakan, Pak. Nanti Ya, kalau tapi kita mau bahas, kalau Alkitab dihancurkan itu ya karena musuh beda aliran lalu Alkitabnya yang sana dihancurin ya itu bisa saja. Tapi orang Kristennya yang benar, yang Injil, yang Alkitabiah itu jujur dalam persoalan itu tidak ada manuskrip yang dihancurkan. Dan saya jujur mengakui ada kesalahan dan sebagainya, ada perbedaan manuskrip. Saya jujur mengakui seperti itu.
Masakan istimewa. Tanpa halawa, hanya menyisakan kecewa.